Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi bab 1 tentang bilangan. Sebelum kita ke materi himpunan, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja di sini. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Contoh definisi yang jelas itu misalkan kumpulan hewan berkaki 4. Pasti anak-anak tahu kan, hewan berkaki 4 ada kambing, sapi, kuda. Oke. Nah, itu jelas definisinya. Contoh definisi yang tidak jelas, yang pertama ganteng. Ganteng itu kan relatif ya. Bagi ibu misalkan dia ganteng, tapi bagi kalian mungkin nggak ganteng. Jadi ganteng itu relatif, jadi tidak jelas. Cantik juga sama. Baik bagi ibu, misalkan Faris itu baik orangnya, tapi mungkin takaran baik bagi kalian Faris biasa saja, bukan orang yang baik gitu. Jadi baik juga termasuk kata sifat yang berarti tidak jelas. Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Selanjutnya tinggi. Nah, mungkin bagi seperti siapa ya, artis yang terkenal Dosmini. Bagi Dosmini kalian itu tinggi, tapi bagi kalian kakak-kakak SMA itu tinggi. Jadi tinggi itu termasuk definisi yang tidak jelas. Oke, selanjutnya buas. Nah, mungkin yang takut kucing itu termasuk hewan yang buas, tapi ya menyukai kucing itu hewan yang lucu. Nah, jadi itu juga definisi yang tidak jelas. Kita memiliki definisi dan takaran yang berbeda tentang yang kita sebutin tadi. Jadi definisi yang jelas itu misalkan tadi hewan yang berkaki 4 jelas, bisa kita sebutkan. Atau kumpulan huruf vokal. Huruf vokal kan A, I, U, E, O. Jelas ya, cuman 5. Kemudian misalkan kumpulan hewan berkaki 2. Jelas kan, ada ayam, bebek. Terus kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, jelas kan? Merah, kuning, hijau. Oke. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Manakah yang merupakan himpunan atau yang bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan siswa yang tinggi. Kumpulan siswa yang tinggi termasuk bukan himpunan, karena tinggi itu definisi yang tidak jelas. Bagi ibu sudah dia tinggi, mungkin bagi kalian dia tidak tinggi, kan? Oke. Selanjutnya yang kedua, kumpulan hewan yang lucu. Bukan himpunan juga itu, karena tidak jelas. Lucunya bagi ibu kucing lucu, mungkin bagi kalian kucing tadi buas atau kucing tadi mengerikan karena suka menyakar. Berarti nomor 2 itu juga bukan himpunan karena definisinya tidak jelas. Yang ketiga, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, itu kan jelas, warna lampu lalu lintas kan merah, kuning, hijau. Oke. Selanjutnya kumpulan huruf vokal tadi kan jelas juga, huruf vokal cuman ada A, I, U, E, O, itu huruf vokal. Oke. Ini contoh soal. Himpunan A, cara menulis himpunan ya, huruf besarnya, huruf ininya harus besar, huruf depannya itu dibaca himpunan A. Sama dengan, jangan lupa kemudian tuliskan tanda kurung kurawal, kemudian baru anggotanya disebutkan A, I, U, E, dan O.
Nah, pertanyaannya, berapa banyak anggota himpunan A? Banyak anggota A itu N itu dibaca banyak ya. N ini dibaca banyak. Banyak anggota A ada 5, berarti banyak anggota A sama dengan 5. Oke. Selanjutnya, cara menyatakan anggota himpunan ada 3 nih, 3 cara. Yang pertama, menyatakan dengan kata-kata. Oke, menyatakan dengan kata-kata. Caranya A itu himpunan A dibacanya ya. Ini dibaca himpunan A. Oke, hurufnya harus kapital himpunan sama dengan, kemudian jangan lupa tanda kurung kurawal. Ini tanda kurung kurawal ya. Bilangan asli kurang dari 9, berarti dengan kata-kata, menyatakan dengan kata-kata. Mendaftar anggotanya, bilangan asli kan terdiri dari 1 sampai 8, karena kurang dari 9 ditulis 1 sampai 8. Ingat, menulis himpunan harus huruf kapital. A itu kan yang Ibu lingkarin. Selanjutnya, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini sama dengan huruf kapital. Nah, kemudian tanda kurung kurawalnya di depan ini X, dibacanya ini X, di mana X kurang dari 9 tadi kan, kurang dari 9, dan X. Nah, huruf E ini dibaca anggota dari. Ingat ya, berarti cara bacanya X di mana X kurang dari 9, X anggota dari bilangan asli. Paham ya? Mudah kan? Oke. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Ada himpunan B sama dengan anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini ya soalnya. Nah, jawab. Menyatakan dengan kata-kata. Ini kan soal ini kan sudah menyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Berarti yang belum itu menyatakan dengan kata-kata kita buat. Karena dia tadi di soal himpunan B, maka jawabnya juga himpunan B. Ingat, ada tanda kurung kurawal. Sudah, baru kita menyatakan dengan kata-kata. Di soal ini 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi saat menyatakan dengan kata-kata seperti ini, bilangan ganjil yang kurang dari 11. Oke, mudah ya. Selanjutnya, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ini yang di bawah ya, B sama dengan X, di mana X kurang dari 11 kan? Di soal dia anggota himpunannya kurang dari 11 kan? Oke, X anggota bilangan ganjil. Oke. Selanjutnya kita akan belajar diagram Venn. Di sini ada diagram Venn yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat himpunan yang berbentuk lingkaran. Ini ya. Nah, ini diagram Venn. Oke, hubungan antar himpunan. Jika ditanya tentukan himpunan A berarti kita fokus ke lingkaran A. Ini ya, lingkaran A. Oke, itu lingkaran A. Nah, berarti anggota himpunan A 1, 2, 8, dan 10. Himpunan B, berarti kita fokus ke yang B. Nah, anggotanya 1, 2, 7, 9, 11.
Yang C berarti kita fokus yang C. Anggotanya 7, 9, 11. Oke, nanti ya. Selanjutnya, jika ditanya himpunan semestanya berapa? Semua anggota yang berada dalam kotak persegi panjang itu himpunan semestanya. Ini himpunan S, semesta dibaca. Himpunan semestanya itu 1 sampai dengan 12. Semua yang ada di dalam persegi panjang ini merupakan himpunan semesta. Oke. A saling lepas dengan D, tidak saling tidak saling terikat, saling lepas kan. Ini nama tandanya seperti ini. Ini A saling lepas dengan D, himpunan A saling lepas dengan D. Selanjutnya A irisan B, itu yang Ibu arsir. Nah, yang itu merupakan irisan, anggotanya 1 dan 2 karena A sama B saling terikat tuh. Nah, ada anggota yang sama di A dan B, yaitu 1 dan 2, maka A iris himpunan A irisan himpunan B, anggotanya 1 dan 2. Nah, karena himpunan C berada di dalam himpunan B, ini ya himpunan C, maka kita bisa menyatakan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari B. Mudah ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh soal nomor 1. Himpunan C adalah bilangan genap antara 4 dan 6. Sudah kita ketahui bahwa tidak ada bilangan genap antara 4 dan 6. Setelah 4 kan 6. Jadi jawabannya C sama dengan himpunan kosong. C sama dengan himpunan kosong, atau dapat dinyatakan dengan seperti ini, C sama dengan himpunan kosong. Oke, mudah ya. Himpunan kosong berarti karena tidak ada bilangan genap antara 4 dan 6. Contoh yang lain nih, misalkan Ibu kasih soal D sama dengan bilangan ganjil antara 1 dan 3. Ada tidak? Tidak ada ya. Karena setelah 1 yaitu 3, tidak ada bilangan yang lain, bilangan ganjil antara 1 dan 3. Jadi D sama dengan himpunan kosong. Ini notasi himpunan kosong, boleh juga seperti ini. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang himpunan bagian. Contoh soal, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang anggotanya 1 sampai 3. Tuh. Soalnya anggotanya A 1 sampai 3. Kita jawab ya. Banyak himpunan bagiannya rumusnya 2 pangkat N. Ingat, rumus ketika ditanya banyak himpunan bagian. Banyak himpunan bagian rumusnya 2 pangkat N. N-nya dari mana, Bu? Kita hitung anggota yang ada di pertanyaannya. Di soal itu anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 2 pangkat 3, karena di soal anggotanya ada 3. Kalau di soal anggotanya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Ngerti ya? Oke, kita cari dulu 2 pangkat 3, kita selesaikan. Oh, berarti banyaknya himpunan bagian dari soal itu ada 8 anggota. Oke. Nah, kita sebutin. Misalkan dia minta sebutkan anggota himpunan bagian yang 8 anggota itu. Dimulai dari himpunan kosong. Dimulai sebutkan dari himpunan kosong. Selanjutnya ada anggota berapa? Angka 1. Selanjutnya 2 sendirian dalam kurung kurawal ya. 3. Nah, ini yang 1 anggota, ini yang 2 anggota. Nah, maaf. Ini yang 2 anggota. 1 dan 2. 1 dan 3. 2 dan 3. 1 dan 2, 1 dan 3. Ini kan
dua anggota 1 dan 2, 1 dan 3. Sudah habis, baru 2 dan 3. Sudah nggak ada lagi yang bisa dipasangkan, baru yang 3 anggota 1, 2, dan 3 kita tulis. Berarti terbukti ada 8 anggota himpunan bagian dari soal itu. Dimulai dari himpunan kosong disebutkannya. Oke. Ngerti ya? Himpunan bagian rumusnya ini ya, 2 pangkat N. N-nya itu dari banyaknya anggota ya pada soal. Kalau anggota soalnya 2 berarti 2 pangkat 2 banyak anggotanya. Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir. Di sini ada gambar diagram pen yang terdiri dari himpunan A dan himpunan B isinya. Ada soal nih, tentukan A irisan B. Kita lihat irisan itu artinya yang anggota A dan B-nya itu milik. Nah, ini yang saling terikat. Nah, yang anggota 4 dan 5. 4 anggota A, 4 juga anggota B. Nah, ini kan lingkaran A kan? 4 anggota A. Nah, 4 juga anggota B. Berarti irisan himpunan A dan himpunan B yaitu yang ini. Nah, 4 dan 5. Nah, ini selanjutnya A gabungan B. Ini gabungan tandanya seperti ini. Kalau irisan seperti ini. Gabungan itu semua anggota A dan B kita tulis. Di anggota A ada 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, 5. Di anggota B juga ada 3, 6, 3, 4, 5, 6, 10. Nah, 4 sama 5-nya ditulisnya satu kali aja ya. Kita tulis semua anggota yang ada di A dan B digabung. Itu namanya A gabungan B. Oke, selanjutnya A irisan B komplement. Yang tanda pangkat itu loh, yang di bawah ini. Nih tuh. Yang tulisannya seperti ini, A irisan B komplement. Nah, ini seperti itu maksudnya. Dia ada di dalam semesta tapi bukan merupakan irisan. Berarti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Semua yang ada di semesta disebutkan kecuali yang irisan. Kan komplement itu yang merupakan komplement itu bukan di luar anggota bilangan himpunan itu, misalkan B komplement ya. B komplement gitu kan, B komplement artinya yang anggota yang tidak ada di B. 1, 4, 9, 7, 8. Berarti ada 5 B komplement. Kenapa Bu yang di dalam B tidak disebut? Karena komplement itu yang bukan. Ingat ya. Oke, Ibu harap semua dapat memahami penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi himpunan, bisa chat melalui WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker jika keluar dari rumah, patuhi protokol kesehatan.